Kali ini di tutorial ini saya akan membahas versi 2 untuk multi insert. Jadi kalau yang sebelumnya kemarin menginputkan data bisa lebih dari satu berdasarkan berapa jumlah kolom yang kita inginkan. Nah, pada kasus tertentu seperti input nilai ini, itu jumlah siswanya sudah ditentukan oleh admin, misal ada 2 orang seperti ini. Jadi nilai yang kita inputkan ini akan otomatis masuk ke 2 orang ini. Bagaimana jadinya kalau tidak memanfaatkan multi insert? Tentu akan sangat memakan banyak waktu dan banyak coding ya tentunya. Eh, oleh karena itu disiasati dengan multi insert. Jadi berapapun banyak yang siswa di sini, tinggal inputkan nilainya. Saat kita simpan, maka datanya akan tersimpan secara berjamaah ke dalam tabel. Contoh ini kita beri nilai ya. Di sini pun nilainya bisa random. Bisa ini saja yang kita isi, bisa beberapa saja ya. Kita simpan. Nah, ini datanya sudah masuk ke dalam database. Kita cek ya. Perhatikan ada perubahan. Nah, ada perubahan angka di sini ya. Oke. Nah, coding ini akan kita implementasikan dalam project kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita login dulu sebagai guru. Kita login sebagai Wahid misalnya. Ini cuma satu mahasiswanya. Kita login sebagai Yoni. Yoni ada 2 mahasiswa kalau tidak salah ya. Oh, ada 4 mahasiswa ya. Nah, kita akan memberikan nilai kepada keempat mahasiswa ini di akun si Yoni. Sekarang kita buat di sini menu nilai gitu ya. Sini kita beri menu baru nilai. Nah, di sini kita copy saja dari file mahasiswa. Jadi nanti kita inputkan nilainya di sini ya. Di sini kita buat dulu tabelnya. Kita buat tabel baru. Namanya nilai. Isinya ID nilai. NIM. Setelah itu tugas, UTS, UAS gitu ya. Ada 3 komponen nilai misal. ID nilainya kita buat auto increment saja. Sisanya integer ya, kecuali varchar, kecuali name ini
Ini kita buat varchar, sisanya kan angka. Nah, di sini integer ini tidak bisa menampung koma. Jadi kalau mau pakai koma, teman-teman bisa pakai yang namanya float atau double ya. Kita save. Nanti nim berelasi dengan nilai. Nim yang ada di nilai pada nim mahasiswa. Oke. Sekarang kita buat interface-nya, kita ikuti saja dari file yang sudah saya pernah buat project sebelumnya. Ini saya copy satu. Nah, ini sebagai inputan untuk menampungnya ya. Di sini eh, sorry, kelebihan hapusnya. Kita duplikat saja di sini sebagai tugas UAS. Nah, di sini sama juga ya menggunakan array, tapi di sini name untuk inputannya diberi tanda kurung siku ini atau bracket ini. Nah, ini adalah inputan array dalam PHP. Selection from mahasiswa, where class. Oh, ini ada yang kesalahan, saya hapus ya. Nah, ada 4 mahasiswa. Jadi nanti kita inputkan nilainya di sini. Lalu kita beri button proses di bawahnya. Oh ya, karena dia berupa form, jadi kita harus berikan form ya. Nah, di atas table. Di bawah table kita tutup dengan form. Jangan lupa kita beri button. Terus simpan gitu ya. Nah, kita klik simpan, nanti akan masuk ke dalam tabel nilai di sini ya. Nah, berikutnya kita perlu meng-count perulangan
sesuai dengan jumlah siswa yang terpampang dalam halaman ini. Ini kan ada 4 ini. Kita perlu bantuan count untuk nanti pemanggilan array-nya, perulangannya. Jadi nanti pakai for-nya itu berdasarkan berapa kalinya, yaitu dari jumlah siswanya ini. Nah, di sini kita perlu bantuan coding count. Kita rapikan sedikit. Nah, select count. Di sini nama from mahasiswa, where jadi berdasarkan kelas yang guru Yoni ini ya. Nah, ini kalau kita tampilkan maka nanti akan dapat jumlahnya berapa. Nah, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita hidden lagi. Nah, berikutnya kita ke proses simpan. Saya copy saja coding yang sudah ada, letakkan di sini. Sini name-nya harus disamakan. Ini tidak perlu. Yang perlu di sini adalah name. Nah, name ini dia sebagai inputan ya. Jadi kita buat di sini inputan name, tapi kita hidden saja. Jadi karena name harus masuk. Nah, di sini kita duplikat, tapi kita kosongkan saja. Ini kita coba tampilkan. Tampil name-nya ya. Jadi name ini nanti akan kita simpan ke dalam tabel. Ini kita hidden saja. Nah, jadi tidak tampil. Sekarang postnya sini tentu name. Kita sesuaikan. Tugas UTS UAS. Di sini ada count. Nah, count ini diambil dari perulangan yang ini. Nah, 4 tadi ya. Nah, sehingga perulangannya berdasarkan count. Jadi I sama dengan 0, di mana I kurang dari count. Countnya 4 ya. Kurang dari 4 dimulai dari 0 kan itu ada 0, 1, 2, 3. Itu juga 4 ya namanya ya. Dari 0 ke 3 itu 4. Nah, jadi dia akan diulang sebanyak 4 kali.
insert into nilai. Kita buka kurung, null untuk ID-nya ya. Sini langsung saja kita beri name. Ini kita hapus. Tutup kurung. Nah, insert into nilai. Null ini sebagai auto incrementnya, masuk ke sini dia ID nilai. Name masuk ke name. Tugas masuk ke tugas. UTS UAS masuk UTS UAS ya. Nah, di sini karena dia array, kita kasih $i. Nah, $i ialah ngambil dari perulangan for ini. Kita coba sekarang, coba input nilainya. Kita coba misal Budi 90, 86, 10. Biar sama ya, 80, 60, 10. Nah, sekarang kita coba simpan. Kesalahan error di codingnya. Insert nilai. Kita coba refresh. Sorry, values-nya ketinggalan ya. Kita cancel saja. Kita isi lagi. Hasil disimpan. Kita cek ke dalam tabel. Nah, berhasil ya. Nih, ada 4 siswa yang berhasil diinputkan nilainya. Oke, itu saja untuk multi insert studi kasusnya nilai.
Untuk request coding bisa tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, tetap semangat.